Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di Jumat malam ini untuk ya tentunya menaikkan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ya talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Dia berlaku wajib bagi setiap orang, ya, fardu ain, ya, dan semoga ini menggugurkan ya termasuk kewajiban kita. Ya tentunya bermajelis ilmu bukan hanya di sini ya. Kalau misalnya silakan ada majelisnya juga di rumah secara offline gitu ya, lebih baik juga. Semoga tentunya majelis ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan kita bisa mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, eh karena Ustadz tadi agak terlambat mungkin bergabungnya, maka kita akan coba murojaah, ya. Kita akan coba murojaah materi yang sudah disampaikan, ya. Mungkin kita murojaah dari mad, bab mad, ya. Di sini ada yang bingung atau tidak dari materi yang sudah disampaikan? Barangkali kalau ada yang bingung boleh disampaikan ya. Ada ditanyakan. Kalau misalkan mau ditanyakan boleh. Kalau sudah jelas ya berarti kita akan murojaah saja ya. Ada, boleh silahkan. Atau jelas? Jelas insyaallah. Ibu Fatmi jelas? Baik. eh Mad terbagi menjadi dua ya. Mad itu terbagi menjadi berapa? Dua. Ada mad tabi'i atau mad asli. Ya. Kemudian ada mad far'i atau ini cabangnya. Ada sebab, nanti ada sebabnya ya. Mad tabi'i ini ya adalah ya tabi'ah atau misalkan kebiasaannya ya. Makanya ini disebutnya eh tabi'ah, kebiasaan orang Arab itu membaca mad itu dua harokat. Ya, makanya dia disebut mad tabi'i. Ya, panjangnya dua dua harokat. Nah, mad tabi'i yang termasuk dalam mad tabi'i atau mad asli apa saja? Ada yang bisa bantu saya? Coba kita tanya yang termasuk dari mad asli ya, Ibu Sartina. Mad asli apa saja? Mat iwat, Ibu Fatmi, mat silakan mat Ibu iwat, Fatmi. Mad Iwad, mat lilah sugro, mat ya, tabi li, ya, tiga ya, Pak. apa? Mat iwat, Ya, mat sihal sugra, Mad Silah, mat, mat silah sugra, ya, mat tabi'in harlif, Har, harfil, Mad Tabi'i, harfil, ya, kemudian Mad harfi. Tabi'i Harfi, ya, Hmm. Mad Tabi'i Harfi. Berapa panjangnya mad asli? Dua harakat. Dua harokat, ya, dua harokat. Selanjutnya eh Ibu Hajah Megawati hadir, Ya Ustadz, hadir. Mad Iwad itu apa? Seperti apa? Mat Iwat Hmm, eh,
apabila wakaf berharakat fathah. Ah, Waqaf berharokat fathah. Apabila apabila mat diwakafkan dibaca mat iwad. Bagaimana? Mat diwakafkan, ayo. Mat Mat iwad. apabila berwakaf dibaca mat gitu. Gitu dah atau Ustaz penjelasannya. Baik. Nggak apa-apa. Ini kan eh, berdasarkan catatan kita ya. Nggak apa-apa. Kita coba lagi dari Ibu Rita Rahayu. Mat iwad itu bagaimana Bu Rita Rahayu? Ibu Rita Rahayu hadir. Ya Ustaz. Ya, apa itu mat iwad? Apa? Seperti apa? Misal dan ada contohnya boleh? Maaf Ustadz, aku masih cari Nggak. kacamata. Nggak apa-apa. Baik. Ibu Sartina, Sebentar berarti Ustadz, cari kacamata dulu. baik. Nanti kalau Dari sudah ketemu, kacamata. ya Ibu Sartina Mat bagaimana? buat sinkron. Apabila huruf yang berharkat fathah bertemu alif setelahnya wakof atau huruf hamzah yang berharokat fathah dan wakof. Fatahain Berarti ya. lagi enggak. Ya, fathah ain Jadi bertemu bukan hanya alif fathah. setelahnya Ini Bu Haja Megawati juga tadi harokat fathah. Jadi dia ada apa? fathah Ketika ain Ustadz. fathahain, fathahain. Jadi apa fathahain itu tanwin fathah. Dia ketika Huruf tanwin hamzah fathah yang di berharokat fathah wakof ain. ya. Ketika tanwin fathah di wakofan. Ya, maka itu adalah mad iwad. Panjangnya dua harokat ya. Ya, Ada yang tahu contohnya mad iwad? contohnya. Mad iwad Nggak salah wal jibala autada. wal Benar jibal Ustaz? autada. Sebentar kita sambil lihat mushafnya ya biar enak. Selamat bergabung Ibu Ninuk ya. Sambil menunggu Ustadz kita murojaah materi mad ya. Ini masing-masing nanti akan dicek ini sudah paham atau belum. Baik, tadi kita sambil jalan ya mad asli ya ada mad tabi'i, mad tabi'i harfi ya. Kemudian apa? Mad silah, mad silah apa? Sugra atau Bro, mad silah qasirah ya. Biasanya ada yang menyebut mad Musibah, silah qasirah, silah Akhirah, sugra. Kemudian ada apa? Mad iwad. Mat Iwa. Satu lagi Baik. Matobi Yarfi. Ya, mad tabi'i, mad tabi'i harfi, mad iwad dan juga mad silah sugra ya. Kemudian kita sambil merajah mad far'i ya. Mad far'i ini adalah dia eh, ada sebabnya. Ada sebabnya apa? Yang pertama disebabkan oleh hamzah ya. Ada yang disebabkan oleh hamzah, ada yang disebabkan oleh sukun. Ada yang Sukun. disebabkan oleh hamzah, ada yang disebabkan oleh sukun. Jadi mad far'i ini ya mad cabang ya ya dari mad asli ya. Cabangnya ini maknanya adalah dia lebih panjang ya, dia lebih panjang daripada mad asli ya. Nah, ada sebabnya kenapa jadi mad far'i. Yang pertama disebabkan oleh apa? Hamzah. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh sukun. Sukun. Coba yang disebabkan oleh Hamzah satu saja sebutkan Ibu Rita Rahayu. Sebabkan San Hamzah. Hmm. Sebentar Ustaz. Hamzah. Mad far'i ya yang disebabkan oleh Hamzah. Apa? Ayo kasih 5 detik. 5, 4, 3, 2.
Satu. Teto. Aduh, lupa. Lupa. Baik. Sekarang babak rebutan. Siapa yang tahu? Langsung. Mad far'i yang disebabkan oleh Hamzah. Ada yang bisa? Adalah Bisa Lina? dipanjangkan karena ada hamzah di depannya, Ustaz. Gimana? Matfar itu kalau apa disebab sebab menjadi panjang karena ada hamzah di depannya. Betul. Namanya apa? Satu. Oh, namanya. Namanya apa? Ayo, gampang. Ibu Fatmi. Apa nih ya? Mhm. Yo. Mat dan Hah? Mat tadi badal untuk dah, Ustaz. bertemu hamzah dalam satu Mat, ba- kata. Mat wajib mutasir nggak, Ustaz? Ya, Mat Mat wajib wajib mutasir. mat iya. badal. Mat, Disebabkan oleh Hamzah. Mat iya, badal dah, Ustaz. ya, Iya. mat badal ini eh lain beda lagi ya. Beda lagi dia ada Oh, babnya tersendiri. Memang dia sebabkan Hamzah juga ya. Ada yang mengkategorikan dia disebabkan oleh Hamzah. Ada dikategorikan dia mad far'i, ada yang dia kategorikan dia sebagai ya mad asli. Cuman yang paling jelas adalah yang paling gampang adalah ada dua dulu ya yang disebabkan oleh Hamzah. Ini terkenal sekali di kalangan kita semua. Mad ini apa? Mad wajib, Dan mad, mufasil. fasil. mad Dan muttasil wajib ya mutasir. dan Mutasir munfasil jaiz. jaiz ya. Jaiz. Jadi itu Mat jadi mad yang disebabkan oleh apa? hamzah. Hamzah. Hamzah di Hamzah. depannya ya. Hamzah. Jadi ada mad. Jadi ada mad ya. Mad dalam artian kalau saya menyebut mad aja berarti sini mad apa? Mad asli. Ya, ada mad Hmm. asli di depannya ada hamzah ya. Maka dia apa tadi? Jadi mad far'i, Hamzah. Jadi mad mat far'i. far'i. Kalau mad muttasil wajib ya, hamzahnya berada di dalam apa? Kata Dalam satu dalam kata. satu Dalam satu kata. Ya, itu muttasil wajib ya, dia nyatu dalam satu kata. Panjangnya 4 harokat atau 5 harokat. Ya, tuh udah lengkap ya, panjangnya 4 sampai 5, betul. Tadi kenapa bingung ditanya penyebab disebabkan oleh Hamzah? Masih bingung. Belum mudeng. Belum mudeng. Ya, ya, mad yang far'i yang disebabkan oleh Hamzah selanjutnya adalah apa? Mad Mat jaiz. silah. fasil Kubra. jaiz. Oh, Munfasil Mas Jaiz. Oh, jaiz. ya, ya, Mas Jaiz. Kalau Oh, jaiz Mas Jaiz. munfasil dia Apabila terpisah. mata Ya. rubi'i bertemu Hamzah. Hamzahnya terpisah Tidak dari dalam kata. satu Ya, kata. tidak di dalam Kata. satu kata. Ya, tidak di dalam satu Panjangnya 4 sampai 5 harokat. panjangnya 4 sampai 5 harokat. Baik, sekarang gini pertanyaannya kenapa bukan kenapa ya. Kan itu ada mutasil wajib nih. Kan udah paham nih kan? Tadi ditanya suruh tanya nggak ada yang mau nanya, udah paham semua berarti. Sekarang saya yang balik Hmm. nanya. Kalau mad mutasil wajib ya, kan dia wajib nih. Hmm. Dia kenapa disebut mutasil wajib? Tahu nggak ada? Karena bertemu Hamzah Iya, kenapa dalam disebut satu wajib? kata. Maknanya wajib ini apa? Nah, Wajib. terus kalau wajib kan gimana kalau kita bacanya tidak dibaca mad, apakah termasuk berarti berdosa gitu atau tidak? Nah, Tidak lah Ustaz. hah? Tidak. Terus kenapa namanya wajib? Kenapa Oh, namanya berarti wajib? oh iya, kalau wajib itu berarti harus ya. Bingung kan? Iya Ustaz. Bingung Ustaz. Baik. Ya, Oh, shit. berarti belum tahu ya kenapa. Nah, muttasil wajib di sini kaitannya sama kadar bacanya ya. Kalau Oh, kalau munfasil jaiz. Jaiz ini apa maknanya? Jaiz ini memilih, biar dia bisa memilih. Dalam artian dia memilih dari mana? Memilih dua, empat, ya. Sebagian riwayat ada yang mengatakan tiga, dua, empat, lima, ada juga yang sampai enam.
Tapi yang kita pakai di apa? Riwayat Hafiz an Asim, Thariqah Syatibiyah, maka dipakai adalah apa berapa? 2, 4 dan 5 45. ya. Nah, jais di sini dia boleh memilih 2, 4 atau 5. 5. Ini jais ya, jais. Mad jais. Mad munfasil jais. Tapi kalau pakai madnya 2 berarti 2 terusnya. Nah, tapi ini belum selesai nih penjelasannya. Kalau muttasil wajib ya, maka dia wajib dibaca lebih dari 2. Jadi harus 4 Harus atau 4 5. atau 5. 4 atau 5 boleh. Jadi tidak boleh dibaca, oh dia wajib, dalam artian wajib di sini adalah wajib dibaca lebih dari 2 ya. Bukan berarti dia wajib, kalau tidak ini kan kemudian jadi berdosa ya, tidak. Terus nanti ada mad sunnah dong. Bukan ya, bukan begitu ya. Jadi wajib di sini adalah wajib apa? Lebih dari 2 harokat. Lebih berharap. Nah, begitu ya. Nah, tapi Kadar bacaan. kadar baca panjang mikdarnya ya. Zamannya panjangnya. Nah, maka dia dibaca eh, kalau yang wajib itu wajib dibaca lebih dari 2 harokat. Ya, kalau jaiz dia boleh dibaca 2 harokat di sebagian riwayah ya. Tapi khusus di riwayat kita eh, apa tadi riwayat kita masih ingat Ibu Fatmi kita pakai riwayat apa? Hafs Lupa Ustaz. ya. Hafs an-Asim Thariq Syatibiyah. Maka ya Apa? riwayat yang kita pakai ya menggunakannya adalah kalau untuk mad jaiz ya selalu mengikuti panjangnya kadar mad wajib ya, mengikuti kadar panjangnya mad wajib. Munfasil jaiz dia mengikuti mad wajib. Jadi paling aman bagaimana? Paling aman adalah sudah pakai 4 harokat saja, samain ya, samain semuanya. Begitu. Sampai sini jelas? Insyaallah. Enggak, tak. Ya, Jadi kalau misalnya Ustaz, ya. kalau misalnya mat wajib itu Mm-mm. apa boleh 4 sampai 5 Iya, harokat ya? iya, Wajib. betul. Betul ya. Wajib di sini maknanya wajib dibaca lebih dari 2 harokat ya. Kalau Oh, lebih jaiz dari dia dua, dia bisa memilih 2, 4, 5. Jadi wajib di dua sini empat bukan wajib dalam hal fikih ya, wajib sunnah dan lain sebagainya. Tapi di sini wajib adalah wajib dibaca lebih dari 2 harokat. dari 2 harokat. Ya. Kalau jais 2, 4, 5. Tapi khusus 4. riwayat kita Tariqah Syatibiyah ya. Hawasan Syatibiyah. Asim, maka jais dia mengikuti panjangnya mad wajib muttasil. Baik, alhamdulillah Ustadz Rudini sudah bergabung di tengah-tengah kita. Kita sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah posisi di rumah Ustadz? Iya, di rumah. Baru ada Alhamdulillah. kegiatan sama anak-anak. Nah, Ustadz. Tidak apa-apa. Ini sudah Ya, bergabung ada 8 orang, beberapa orang berhalangan hadir ya, ada kegiatan, ada juga yang eh, tadi eh, izin untuk tidak bisa ini. Kemudian Ustadz Henry juga sedang ada kegiatan Ustami. siap-siap. Nggak apa-apa. Acaranya sudah dibuka Ustadz. Kalau ini Ana serahkan. Kalau Ustadz sudah siap, Ana serahkan kepada Ustadz Rudini. Baik, Silahkan. baik. Baik, Oke. bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, sahabat kami berikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu luas nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang luar biasa yang Allah titipkan. Semoga kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah kemarin sudah sampai apa? Mad. Sampai ke mad. Nah, Ustadz Madfari. Baik, sampai ke mad far'i yang mad lazim harfi. Nah, Ustadz. Baik.
Naam. Baik, sudah sampai mad lazim ya. Mad lazim lagi. Ya, mad lazim ya. Mad fa'i ya. Lazimah yang mad lazim ya. Mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi musaqqal ya. Begitu ya. Nah, kemarin sudah dijelaskan teman-teman tentang mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Ya, ada berapa keadaan huruf muqatta'ah? Ada 14 ya, ada 14 huruf muqatta'ah dan rumusnya adalah harus mengetahui huruf-huruf tahajji. Ya, makanya huruf muqatta'ah itu disebut dengan huruf tahajji juga ya, huruf tahajji ya. Oleh karenanya ya, misalnya nun harus tahu penulisannya nun. Alif, lam, lam harus tahu penulisan lam bagaimana. Mim bagaimana. Apa? Terus sin bagaimana. Ain bagaimana. Jadi harus tahu penulisannya. Ya, kalau nggak tahu penulisannya, biasanya bingung ketika menentukan ini mad lazim harfi musaqqad atau mad lazim harfi mukhaffaf atau mad tabi'i harfi. Nah, karena tiga ini berada di hukum awal surah atau huruf-huruf muqatta'ah. Nah, terus setelah itu ya, setelah memahami mad ya, macam-macam mad, sekarang kita akan beranjak ke hukum mad, ahkamul mad. Ya, sebelum kita beranjak ke hukum ra, ya, hukum ra. Kita beranjak sekarang ke ahkamul mad. Hukum mad. Nah, baik. Ada yang tahu berapa hukum mad? Baik, alhamdulillah. Ya, hukum mad itu ada Ada 3 ya Ustaz? ada 3. Nah, ada 3 hukum mad. Kalau jenis-jenis mad ada Apa Ustaz? kalau jenis-jenis mad ada Jenis-jenisnya kalau jenis mad ada 3 juga ya Ustaz? 3 apa 4? 3 atau 4. Jenis mad itu ada ada 3 atau 4 Ustaz? 3 atau 4. Ya, jadi 14 mad dah itu Ustaz. 14 dah. 14. Apalagi? Ayo sebut. Ada lagi enggak? Ayo. Enggak apa-apa, ayo sebut aja. Ayo, enggak apa-apa teman-teman, sebut aja. Jadi mad itu ada 2 ya. Ada deh. Mad asli dan mad far'i. Nah, jadi mad far'i itu yang banyak namanya furu, cabang-cabang ya. Jadi kalau hukumnya ada berapa ya? Hukum mad itu ada 3. Ada 3. Apa saja yang 3, Bu Rita? Hukum Wakof, Ibtidah, satunya Kubi. Salah. Ya.
Salah semuanya ya. Ada 3. Ayo ada berapa? Nggak apa-apa. Yo, ada berapa? Ada Nggak, ya. 3 Ustaz. Takutnya 4 kayaknya Ustaz nih. Kayaknya ada 5. Kayaknya. Berapa? Jadi kalau dalam matan disebutkan ya benar hukum mad itu ada 3, tapi tadi disebutkannya salah ya, bukan waqaf, bukan wasol, bukan ibtida, bukan. Jadi dalam matan dijelaskan ahkamul mad. Apa itu ahkamul hukum mad? Lil mad di ahkamun salasatun tadum. Jadi mad itu memiliki tiga hukum ya, yang dia tadum atau didawamkan atau dia tetap hukum tetapnya tidak bisa diganggu gugat gitu. Ya, bahwa apa itu? Wahyal wujubu, yang pertama adalah mad wajib ya. Mad wajib. Yang kedua wal jawaz ya, dan jaiz maksudnya ya. Dan jaiz, jawaz dan jaiz. Dan yang tiga apa? Wal luzum dan lazim. Nah, paham ini? Saya ulangi. Jadi hukum mad itu terbagi atas 3 hukum. Lil mad ahkamun salatatun tadum. Jadi mad itu terbagi atas tiga bagian yang sudah ditetapkan dan dia tetap bagian segitu. Ya. Kalau tadi aqsamul mad itu macam-macam mad. Ya, macam-macam mad itu ada berapa? Ada 2, mad asli dan mad far'i. Kalau ini hukum mad. Nah, jadi mad itu begini kalau cara enaknya itu, ya. Tulis tuh mad, terus apa? Pembagian mad, ya, dan atau hukum mad, terus jenis-jenisnya dan hukum-hukumnya. Kalau mad itu apa? Definisi mad, tulis. Terus jenis-jenis mad, aqsamul mad ada mad asli dan mad far'i misalnya. Mad asli itu ini bagiannya, mad far'i ini bagiannya. Yang ketiga adalah ahkamul mad, hukum mad. Hukum mad itu ada berapa? Yang pertama tadi al-wujub, mad wajib, ya wajib. Yang ketiga ada wal luzum dan jaiz, dan yang ketiga wal luzum dan ya lazim. Nah, itu ada udah berapa tuh? Udah 3 tuh. Yang keempat, yang terakhir kita bahas adalah tingkatan-tingkatan dalam mad. Nah, begitu. Jadi teman-teman nanti punya buku tuh, mad ini, bagiannya ini, jenisnya ini, hukumnya ini, tingkatannya ini. Nah, itu jadi tentang mad lengkap teman-teman punya nanti gitu. Jadi tinggal buka aja mad itu yang kayak gini begitu. Ya. Jadi lebih terstruktur teman-teman belajarnya, lebih enak juga ketika membahas tentang mad langsung dibuka mad gitu. Apalagi ditandain di luar gitu. Kalau tanda di ya ini kan apa? Di dalam, wih mana dia, ih capek. Kalau tandanya di luar, oh ini mad, hukum mad, tinggal set mad gitu. Nah, gitu. Jadi saya ulangi ya, teman-teman, khulasah atau ringkasan tentang mad. Bisa di cek lagi, dicocokkan lagi dengan bukunya. Khulasahnya adalah catatannya atau ringkasannya, ya, khulasah itu ringkasan. Ringkasannya adalah mad itu, ya, sebelum kita masuk ke hukum ro ya. Nah, sekarang pembahasan mad mungkin yang terakhir malam ini. Ya, kalau belum benar-benar difahami bisa didiskusikan nanti ya. Kalau udah paham ya alhamdulillah. Jadi kan saya nggak berpanjang-panjang lebar gitu. Baik, saya ulangi ya. Mad itu
artinya ziyadah, tambahan. Ya, tambahan yang menyebabkan dia jadi panjang. Ya, makanya singkatnya mad itu panjang. Gitu. Apa yang menjadi tambahan dia? Yang menjadi tambahan dia adalah alif waw dengan ya. Makanya dikatakan dia tambahan atau ziyadah. Nah, terus mad ya itu terbagi atau jenisnya ada dua. Terbagi jadi dua, yaitu mad asli dan mad far'i. Mad asli itu ya yang termasuk dari mad asli ya mad tabi'i itu, terus mad silah shaghirah, ya, mad iwad dan mad tabi'i harfi itu termasuk daripada mad asli. Terus yang mad far'i bagaimana? Ya mad far'i ya cabang-cabangnya atau yang menyebabkan dia lebih panjang lagi ya sebagaimana dalilnya wal maddu zahidu 'alal maddil asli bisababin min hamzin aw sukun ya. Jadi itu mad far'i. Apa itu? Dia terbagi atas dua lagi ya mad far'i ini, yaitu mad yang disebabkan karena sukun dan mad yang disebabkan karena apa? Hamzah. Jadi ada dua ya, hamzah au sukun. Nah, dalam hamzah ini dia ya, didapati apa? Yang pertama mad jaiz, mad wajib dan mad badal serta mad silah kubro dan mad badal. Nah, terus mad yang disebabkan karena sukun terbagi atas dua. Mad arid lis sukun mad yang disebabkan karena sukun terbagi atas dua, yaitu sukun asli dan sukun aridah atau sukun palsu. Sukun aridah ya ada dua, yaitu mad arid lis sukun dan mad lin. Nah, terus sukun yang asli ya. Nah, ini yang di panjang tadi, yang sukun asli terbagi atas dua, kalimat dan huruf ya. Maksudnya adalah huruf kalimat ini adalah dalam satu kalimat. Misalnya mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf. Ini dalam kalimat. Ya misalnya waladhdallin fa idza ja'atis sakhah. Ya, terus misalnya al-ana wa qad kunt ya. Jadi satu kalimat. Nah, dalam satu kalimat atau dalam kalimat tempatnya. Itu mad lazim, kalimi musaqqal dan kalim mukhaffaf. Nah, kalim musaqqal dan kalim mukhaffaf dia tandanya adalah setelah mad ada tasydid dan setelah mad ada sukun. Kalau tasydid dia musaqqal, kalau sukun dia mukhaffaf. Nah, yang selanjutnya adalah mad lazim harfi, yaitu berada di hukum awal surah atau huruf-huruf muqatta'ah, yaitu ada 14 huruf muqatta'ah atau 14 huruf-huruf muqatta'ah. Nah, ya, dalam muqatta'ah ini juga ada disebut dengan mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, tandanya sama, setelah ada mad yaitu sukun dan setelah ada mad ada tasydid. Nah, itu apa namanya jenis atau macam-macam mad ya. Yang ketiga adalah ahkamul mad, hukum mad. Hukum mad ya. Yang pertama yaitu tadi apa? Wajib. Yang kedua adalah jaiz dan yang ketiga adalah lazim. Nah, itu hukum mad. Nah, dan yang terakhir ya tingkatan-tingkatan daripada tingkatan mad. Yang pertama disebutkan tingkatan yang paling tinggi adalah mad lazim. Dan yang kedua adalah mad muttasil wajib. Yang ketiga adalah mad adid lis sukun. Yang keempat adalah mad munfasil jaiz dan yang kelima adalah mad badal. Nah, ini adalah khulasah atau ringkasan daripada materi atau bab al-maddu. Ya. Paham teman-teman? Ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Bisa diulang Ustaz tingkatan dalam mad tadi Ustaz? Oh, saya kira bisa diulang dari awal.
Nanti lihat rekamannya kalau mulai awal. Bentar Ustaz, Baik. yang terakhir tadi. Tak kejar nulisnya Ustaz. Nah, tingkatan yang pertama, tingkatan mad yang pertama adalah namanya mad lazim. Ya, lazim. Baik ini lazim harfi, mau lazim kalimi, ya. Baik dia musaqqal, baik dia mukhaffaf, penting itu mad lazim ada di tingkatan yang pertama. Tidak boleh kurang daripada 6 harokat. Nah, yang kedua, ya, tingkatan yang kedua yaitu mad muttasil wajib. Ini dia harokatnya 4 sampai ke atas. Arba atau khamsah harokat. Dan yang ketiga yaitu mad alid sukun isnan atau arba atau situn harokat. Dan yang keempat yaitu mad munfasil jaiz yaitu 2, 4, 5 harokat. Dan selanjutnya adalah mad badal. Nah, ini tingkatan daripada mad. Baik. Bisa difahami teman-teman? Ada mau didiskusikan silahkan. Ustadz, yang ketiga tadi belum Ustadz. Oh, yang ketiga. Tingkatan yang ketiga. Ya, Oh, yang Mad. ketiga Tingkatan yang mad. ketiga. Nah, yang ketiga mad alid sukun. Adli sukun. Nah, mad alid sukun. Dan yang keempat mad munfasil jaiz. Dan yang kelima adalah mad badal. Kalau mad badal tuh berapa harakat? 2 harokat. Ya. Baik. Paham teman-teman ya? Ada lagi mau didiskusikan? Silakan. Ibu Fatmi ada yang mau tanyakan? Saya mau tanya Ustadz, kalau yang mat silah kubro itu yang bagaimana Ustadz? Matsilah kubro itu matsilah sukro bertemu dengan hamzah. Oh, bila bertemu dengan Hamzah ya Ustadz? Iya, Ya, makasih Ustadz. sama-sama.
Baik, bagaimana? Ustadz izin bertanya. Ya, gimana? Kalau mad sila sugro, sila kubro ya, atau mad sila tawilah ya Ustadz, itu masuknya Ya, ke tingkatan mad yang keberapa ya Ustadz? Sama dengan mewakili ya, mad muttasil. mad mutasil. Ya, dia 4 atau 5 harokat. Tapi ada riwayat yang 2 atau 4 atau 5 harokat. Ini maka tidak dimasukkan ke dalam tingkat karena dia beberapa ya ada yang mengatakan 2, 4, 5, ada yang mengatakan 4, 5. Jadi masuknya ke Yang sejajar dengan mad wajib, mad mutasil ya Ustadz. mad muttasil. Oh ya Ustadz. Kalau madlin masuknya ke sejajar dengan Madlin, tingkatan. Iya. mad arid lis sukun. Oh, mad arid lisukun. Baik Ustadz. Jazakallahu khairan. Amin. Wa iyak. Wa ahsanul jazaa. Ustadz Afwan izin bertanya lagi. Ya. Ini yang di mad yang di apa di ayat di awal surah yang kaf ha ya ain shad itu yang ain shad itu masuknya ke harfi mukhaffaf apa harfi mustaqal Ustadz? Yang mananya? Ain Yang yang di ainnya. akhir. Ain bertemu Ainnya. shad. Kan dia Maksudnya hukumnya itu ainnya atau sodnya? nah itu kan kalau apa namanya ada yang bahasa lainnya itu ada huruf yang diidghamkan. Itu bagaimana Ustadz? Yang di mad lazim Saya tanya ainnya atau sodnya. ainnya. Ain Kalau nggak ada shad kan hukum. mukhaffaf. Ain nggak ada. Itu para ulama muqarri ya, menjelaskan 4 harokat. Sedangkan mad lazim itu tidak boleh 4 harokat. Makanya huruf muqatta'ah yang termasuk daripada mad lazim harfi itu disebutkan dalam singkatan naqasa asalakum. Huruf ainnya nggak ada di situ. Paham? Begitu Ustadz. Jadi Nah, hukumnya apa? kalau yang itu bisa disebut dengan dia tidak ada hukumnya karena dia melengkapi ain saja. Ya, misalnya ain sin qaf juga sama. Ya. Jadi yang termasuk daripada mad apa namanya? Mad lazim ya harfi musaqqal atau mad lazim harfi mukhaffaf yaitu naqasa asalakum atau kemarin sudah saya ingatkan apa? Sanaqussu lakum. Jadi ain tidak termasuk. Dia hanya melengkapi di situ. Di misalnya ain itu dulu pernah saya dengar sih musbah namanya. Tapi wallahu taala alam ini dulu masih saya SD teman. Kelas 1 kalau nggak masih ingat saya tuh. Diajar sama bapak saya kelas 1 atau kelas sebelum SD kayaknya. Namanya musbah. Tapi ini kembali lagi ya yang termasuk mad lazim harfi mustaqal atau harfi mukhaffaf itu ya hanya naqsa asalakum yaitu atau misalnya saya singkatkan apa? Sanaqussu lakum. Sin, nun, qaf, shad, lam, kaf dengan mim itu aja. Yang ain itu tidak. Ain itu dia termasuk lin ya. Lin ya, tapi lin tidak ada hukum awal surahnya. Begitu.
Oh iya, berarti kalau misalkan ada yang bertanya gitu Ustaz, masuknya Hmm. jadi Tidak, tidak ada tidak ada, tidak tidak ada. ada hukum bacaan. Ya, tidak ada hukum Hmm, bacaannya. Lazimnya tidak ada hukum bacaan lazim. Tapi dia mengikuti hmm, untuk melengkapi bersama dia 6 harokat, maka dia boleh dibaca 6 harokat, boleh baca 4 harokat. Tapi yang lebih kuat itu 6 harokat. Allah Ta'ala hmm. alam. Oh iya Ustaz. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Amin wa jazakillah. Baik, ada lagi teman-teman? Silakan, nggak apa-apa. Oh, nih. Mumpung masih ada baterai. Silakan teman-teman, kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan, diberikan kesempatan. Ayo, nggak apa, silakan. Kalau emang tidak, berarti kan sudah paham semuanya apa yang dijelaskan tadi tentang mad. Begitu hadirin ya. Kalau udah paham ya alhamdulillah. Begitu cepat-cepat paham ya. Jadi jangan kayak saya lama pahamnya. Mad ini dari pengalaman dulu dari SD terus ya. Belajar mad ini memang luar biasa. Ya, banyak sekali anunya apa? Harus SD dulu harus hafal kaidah madnya. Tidak boleh tidak hafal itu misalnya wal madu tabiul ladzi la takumu zatu harfil maddi illa bih. مقدار مادي أن ألف وهو ركعتان وصولا ووقفا صغرا وشرعا لأن صاحب الطبيعة السلمة لا ينقص أحد ولا يزيد عليه والمد الزائد والمد itu harus dihafal semuanya. Kalau enggak itu dicepet sama abah saya. Kalau enggak hafal itu dicepet sama bapak saya. Nah, jadi ini karena dicepet jadi melekat sampai sekarang. Ini saya kalau dulu kalau nggak salah sih ini saya dihafal surah hafal itu semalam semalam harus hafal dan itu belum sekolah. Kalau dulu TK ya sekarang ada TK ya. Sebelum SD kalau nggak salah ya. Usia 6 tahunan kalau ingat itu. Ngafalnya sambil dorong gerobak kacang hijau loh. Jadi diajarnya dulu inget saya diajar habis ngajar ngaji itu jual es kacang hijau dulu bahasa itu. Di belajarnya itu sambil dibonceng jual es kacang hijau. Tapi itu adalah paling romantis. Baik, teman-teman, itu mad ya. Setelah tadi diringkas, di khulasah, diringkaskan mad itu mudah-mudahan bisa difahami, bisa mudah-mudahan juga bisa diamalkan ya. Ya, mad itu butuh talaki teman-teman, butuh ditalaki, butuh ditalkin. Jangan mad belajar dari apa namanya ya, belajar dari majelis atau ma'had YouTubiah ya. Hanya belajar dari YouTube saya tidak ada imbal balik, misalnya ada bertanya ya. Jadi YouTube boleh bertanya bisa kok ada bertanya tapi sekarang di inbox nanti sebulan lagi baru dibalas ya. Keburu tidur ya. Ya, jadi eh, kalaupun ada misalnya yang kurang jelas di mad ya silahkan tak apa-apa. Ya. Misalnya oh mad ini begini mad ini begini. Kenapa kok mad badal? Kenapa kok mad begini? Ya sebelum nanti saya yang tanya ya. Pertemuan berikutnya saya akan tanya nanti. Ya, atau nanti pas talaki, ya pasti saya tanya satu-satu nanti. Contohnya ini, eh, contohnya ada yang dalam Al-Quran itu az-zakarain, ya. Saya tuliskan sedikit ya, saya tuliskan sedikit az-zakarain. Ada nggak dibagikan papan tulis nih? Bisa, bisa ya. Bismillah.
Biar teman-teman tahu ini tingkatnya butuhnya kita memahami tingkatan mad. Biar kita apa istilahnya enggak oh ini begini, oh ini begini. Jadi biar tahu tingkatan mad. Nah, coba kita apa namanya? Nah, misalnya atau al-ana atau Allah misalnya ya. Di situ ada dalam Al-Qur'an itu adzan. Oh iya nih. Salah usul. Pakai yang gede, pakai yang gede, pakai yang gede. Ya, ini. Ini apa nih? Stabil. Baik, ini misalnya begini nih. Az-zakarain. Enggak ya? Az-zakarain. Nah, dia Az-zakarain. Nah, benar. Az-zakarain. Nah, ini kan dia begini nih. Az. Nah, ini mad badal bertemu dengan tasdid. Apakah ini jatuhnya mad badal? Karena dia tandanya adalah tanda mad badal. Tandanya tanda mad badal. Ya. Apakah dia akan jadi mad badal? Tidak, ya. Dia dibacanya 6 harakat, ya. 6 harakat, ya. 6 harakat. Ya, ada yang apa namanya? Ada riwayat juga ya, disebutkannya ini yang ini nih misalnya az-zakarain misalnya, atau apa qul Allah atau misalnya al-ana wa qad kunt ya itu apa apa namanya yang az-zakarain atau misalnya al-ana wa qad ya itu ada namanya ibdal ibdal ya. Sama aja sebenarnya itu bukan mad badal ya. Ibdal itu maksudnya dia menggugurkan juga mad badal itu karena dia lebih kuat apa? Lebih kuat apa? Lebih kuat mad apa? Lebih kuat mad lazim ya. Lebih kuat mad lazim. Nah, jadi lebih kuat mad lazim daripada mad badal. Apalagi mad badal dia di paling bawah ya. Hanya tandanya saja ya. Nah, jadi harus tahu misalnya atau misalnya mayyasya ya. Yasya misalnya saya tuliskan lagi teman-teman. Nah ya, misalnya begini nih. Yasya misalnya. Main Yasya misalnya. Nah ini atau jangan ini nih. Salah. Atau misal Nisa misalnya. Oh jangan. Apa ya? Oh ya Nisa nya apa sih Nisa itu? Atau Alma itu. Misalnya Ma'a itu dia mad aywad mad ya jadi ketika ada di akhir misal mad wajib di akhir dan dia ada mad ad disukun dengan secara tanda mutlaknya misal mad ad disukun maka mad ad sukunnya apa gugur ya dia gugur masuknya ke mad apa mad muttasil wajib. Nah coba begini علينا سفهاء السفهاء misalnya atau ya benar السفهاء asal begini sufaha nah ini maaf
Sufaha misalnya. Nah, titiknya kok kecil banget ya. Oke, ini kan gede. Nah, misalnya ini sufaha, ini ke satu kalimat tapi dia wakaf di sini misalnya. Wakaf qaflam misalnya. Maka ini walaupun tandanya misalnya di sini tandanya tanda mat arid sukun, mat disukunkan ini sufahau ya, tapi di sini yang lebih tinggi adalah mat mutasil. Maka mat mutasil ya yang lebih diangkat hukum pembacaannya, bukan mat arid lis, bukan mat arid lis sukun. Nah, sampai di sini paham teman-teman ya? Nah, kalau sudah paham, alhamdulillah. Khair insyaallah. Kita cukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, insyaallah kita akan bahas nanti hukum ro ke pembahasan atau di pembahasan berikutnya ya, kita dibahas hukum ro ya. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaat yang bisa diambil pada malam hari ini, dan mudah-mudahan menjadi pahala ya, yang tidak hadir atau berhalangan hadir mudah-mudahan tercatat sebagai pahala istiqomahannya ya, dan yang hadir mudah-mudahan Allah angkat derajatnya ya, Allah berikan kesembuhan, kesehatan dan sebagainya. Kita cukupkan dan saya kembalikan ke Kang Andi ya sebagai MC, dan sebelum kita tutup majelis ini saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita keistiqomahan. Allahumma rzuqna istiqamah. Mudah-mudahan Allah juga menganugerahkan kita kekuatan hati untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Syukran lakum. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Waalaikumsalam jazakallahu khairan katsira. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak Ustaz sudah menyampaikan materinya. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua bisa memahami dengan baik ya materi yang disampaikan. Ya, walaupun masih bingung nanti bisa ditanyakan di grup atau mungkin ke Ustadz juga boleh. Nanti insya Allah ya saja kalau dijawab boleh kalau misalnya ada terkait dengan hukum-hukum yang sudah dijelaskan ya. Baik teman-teman, jazakumullah khairan katsira. Ya, barakallahu fikum. Selamat beristirahat. Ustadz, insya Allah kita besok berjumpa lagi di sesi talaki tentunya bersama Ustadz Rudini ya di Sabtu malam Ahad. Semoga Allah mudahkan. Kita cukupkan. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.